Oke, sahabat lisensi antivirus, kali ini kita mau bahas tentang IP CCTV ya. Salah satunya kebetulan nih brandnya yang kita ada nih Acom ya. Ini ada 4 tipe Acom ya, baik indoor maupun outdoor ya. Jadi ini, sepanjang saya jualan IP CCTV, itu saya sering dapat pertanyaan ya. Menanya tuh gini, ini IP CCTV Acom ini hanya bisa lihat melalui handphone ya? Bisa lewat PC juga nggak gitu? Nah, banyak customer coba, itu kita download di Play Store namanya Acom IoT ya. Itu hanya bisa lihat melalui HP. Itu yang pertama, hanya bisa lihat melalui HP. Nah, yang kedua, itu pun menunya nggak bisa tile ya, istilahnya satu layar bisa ada beberapa IP CCTV. Nah, dua itu nggak bisa. Tapi sebenarnya walaupun dia cuma satu, powerful, jernih, bisa macam-macam di zoom kanan kirinya PTZ main gitu ya, bisa di situ. Nah, tetapi customer tetap mau dua itu ya. Mungkin ada yang banyak menggunakannya menggunakan browser ya, karena menggunakan komputer jadi andalan menggunakan browser ya. Mungkin dia dengan komputer lebih enak monitoringnya, entah taruh TV yang gede gitu ya. Nah, di sini ada salah satu solusi bagaimana kita bisa melihat melalui komputer atau laptop ya. Yang kita butuhkan hanya menggunakan browser Chrome ya. Jadi jangan pakai Firefox, Firefox nggak disupport. Namanya itu adalah Smart Life ya. Jadi Smart Life ini, web ini dia menghubungkan kamera terminal ya, salah satunya untuk brand Acom ya, tapi dia bisa dipakai untuk banyak-banyak brand lainnya. Contoh brand Tuya, kalau teman-teman pernah dengar brand Tuya gitu ya. Jadi nanti kita akan praktekin caranya dari aplikasi IoT Acom. Itu tinggal nyekan barcode ya yang ada di web Smart Life itu ya. Nanti teman-teman bisa lihat ada satu tile, misalnya satu browser, dalamnya beberapa CCTV. Teman-teman bisa lens. Jadi mau misalnya satu kotak 4 CCTV, satu kotak 8 CCTV, apa satu kotak sampai 16 kalau saya nggak salah ya. Oke. Tetapi memang belum begitu, ada kekurangan. Resolusinya nggak sejernih dengan aplikasi Acom IoT. Kayaknya memang dari penyedia layanan ini memang ada batasannya. Jadi sebenarnya ada plus ada minus. Tetapi yang disediakan itu sebenarnya sudah cukup untuk keperluan kita monitoring ya. Oke. Nah, tetapi ingat, ini nggak bisa nyampe fitur playback record yang di Acom bisa, dia nggak bisa, tapi dia sebatas untuk view aja ya. Oke. Nanti saya akan praktekin melalui video ya, video tutorial di komputer saja. Habis ini kita langsung aja ya prakteknya ya, biar kita langsung clear pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, lanjut. Oke, di sini asumsinya teman-teman di HP udah install aplikasi Acom IoT ya. Kalau udah, kita buka Acom IoT, di kanan atas ada tanda plus ya, pilih add device ya. Oke. Kemudian ini pastikan Bluetooth-nya udah di enable ya. Kemudian pilih di kanan atas tadi logo scan, nanti kita masuk ke sini ya. Nah, di sini teman-teman masuk lagi ke layar browser Smart Life-nya ya. Nih kita lagi mau ke PC sebentar. Kita buka layar browser. Cuma di video saya ini saat dia buka itu sebenarnya kan ada QR nih di web ini. Begitu kita buka, itu ada QR. Nah, itu di scan sama aplikasi Acom. Ini kemudian pas saya kananin langsung ke scan ya case-nya di sini ya. Nanti kita lihat gimana ya. Nah, ini saya kananin tuh ada barcode langsung scan ya. Ini confirm login, minta konfirmasi. Oke, setelah dia masuk ke sini, ini udah selesai tugas di aplikasi Acom IoT-nya ya. Kita tinggal lihat pakai browser PC ini biar kelihatan saya pakai kamera ngeliatin browser PC saya ya. Nah, ini nih, ini udah otomatis masuk ke webnya. Ini dia di awalnya sinkronisasinya cukup butuh waktu ya. Mungkin saya tesnya bisa sekitar 2 menitan sampai dia kebuka. Tapi kalau udah kebuka, ada berhasil ke load, sinkronnya oke, dia enak ya. Nah, ini kita tunggu sebentar. Nah, kebetulan ini pas pertama kali kita di trying ya, atau bisa dibilang dia gagal lah untuk ngebukanya ya. Tapi nanti yang kedua dia berhasil ya. Nah, oke. Nah, ini contoh yang tadi ya. Ini tadi kebetulan kita Smart Life ini langsung ke scan ya. Nah, ini saya buka ulang, ini harusnya ada begini. Ya, selama dia nggak di scan, dia akan mantang tadi sama aplikasi Acom IoT ya. Nah, ini kita retry. Nah, ini udah tampil ya. Ini tugasnya sampai sini aja. Dari kamera saya ini kita lanjut ya, kita langsung detailin ke aplikasinya di sini ya. Oke, next. Nah, ini contohnya ya. Ini kita ada record layar desktop saya.
Ini teman-teman masuknya ke alamat kiri atas, saya tulis nanti di YouTube description saya. Ini memang untuk satu view dulu, ini satu tile ya, bisa dilihat ya di kanan bawah itu satu kotak isinya satu IP CCTV ya. Nah ini bisa kita zoom ya, ini kita zoom ya. Nah memang kalau di zoom ini memang agak kelihatan sedikit pecah ya, tapi cukup lah untuk kita monitoring ya, karena kita lihatnya mungkin banyak di resolusi yang cukup detail lah, yang bagi 4 ya, kurang lebih ya bagi 4 seperti ini. Nah bisa lihat kiri ini merah nih yang aktif ya tuh ya. Nah teman-teman klik lagi buat nambahin ya, yang merahnya diklik lagi, yang masih putih diklik. Nah ini dia akan combine. Nah buat teman-teman yang mungkin ada yang nggak mau dilihat, tekan tombol hijau di kanan atas buat matiin ya. Nah nih, ini mati ya seperti ini ya. Nah sebenarnya sederhana aja penggunaannya tuh. Ini bisa jadi 9 juga ya. Nah, mantap ya. Jadi teman-teman mungkin akan terbantu menggunakan komputer untuk monitoring ya. Ini saya terbantu juga ya monitoring toko saya ya. Nah, ini PTZ untuk gerakin kiri kanan ini tetap bisa dilihat ya. Digerakin ya maksudnya ya. Nah, jadi kita bisa lihat sekitar. Nah, untuk suara juga suara kita kalau di komputer ya ada mikrofon tuh bisa masuk ya. Jadi keluar nanti di fisik IP CCTV-nya ya kalau kita ngomong di komputer ya. Dan sebaliknya juga, yang dari dia ngomong depan IP CCTV itu kita bisa dengar ya, jadi kita bisa tahu istilahnya di sekitaran IP CCTV itu ada suara apa atau lagi ngomong apa, itu masuk ke kita bisa monitoring ya. Oke, jangan lupa bantu like dan subscribe ya teman-teman ya di channel YouTube Lisensi Antivirus. Thank you.